Halo, eh balik lagi dengan gua, Faruk di sini ya, mau coba untuk sharing soal support resistance, di mana memang ini merupakan konten pertama dan gue jadiin sebagai landasan untuk hmm, ilmu pertama untuk trading ya. Jadi kalau untuk trading kan biasanya orang-orang itu langsung belajarnya indikator segala macam. Kalau gue biasanya lebih memperhatikan tentang penggunaan dalam melakukan support resistance. Nah, jadi itu hal yang pertama yang akan kita pelajarin di sini. Jadi mungkin untuk yang sekarang akan ada pembelajaran soal support resistance secara horizontal dulu. Nanti kan ada yang namanya trend line, tapi kita akan lebih fokusnya atau bahas sedikit tentang support resistance secara horizontal. Oke, nah kebetulan di sini gue bukanya di TradingView dan chartnya ini merupakan chart forex ya. Terserah mau pakai chart apapun sebetulnya. Tapi kalau chart mata uang kan lebih lebih enak untuk belajar teknikal. Di sini aku pakainya adalah GBP USD, pound sterling terhadap US dollar. Waktunya dalam 4 jam. Terserah ya mau pakai 5 menit, 15 menit, sejam, 4 jam, bebas. Eh, Apapun itu sebetulnya bisa ditemukan terkait dengan support system secara horizontal. Nah, hal yang pertama adalah eh, definisinya gitu ya. Definisi dari support resistance secara horizontal itu apa sih gitu. Nah, kalau support resistance itu ibaratnya kalau support itu adalah hmm, kalau diibaratkan itulah dari sebuah rumah itu adalah lantainya. Support itu adalah lantai ya. Jadi pergerakannya itu atau posisinya itu selalu ada di bawah eh, harga sekarang gitu ya. Jadi saya tulis saja di sini hmm, support ya. Support itu posisi berada di bawah harga, kayak gitu. Nah, sedangkan eh, apa namanya, dia itu kondisinya itu dijadikan sebagai eh, target harga beli. Jadi dari kedua poin ini kita udah bisa harusnya udah bisa mengerti ya support itu sebetulnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau membeli atau membuka open posisi buy gitu ya di suatu instrumen investasi, terlebih lagi landasannya itu merupakan landasan technical analysis gitu ya, bukan fundamental tapi technical analysis, itu sebaiknya kita mencari level-level support ini. Jadi gitu. Nah, pengaplikasiannya gimana sih sebetulnya gitu ya? Pengaplikasiannya kita langsung aja buka di sini. Nah, biasanya kejadiannya itu adalah pada saat harganya bergerak turun, kemudian dia itu kembali naik gitu ya. Misalnya dari sini kan kita udah ngelihat level ini gitu ya. Misalnya level ini merupakan level support yang dari penurunan yang cukup dalam, habis itu dia kembali naik. Nah, kita garis dulu aja mendingan gitu ya. Nah, kenapa bukan ini gitu ya? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai level support dan juga resistance. Sorry, level support. Kenapa saya milihnya ini? Karena di sini merupakan saat terjadinya harga, memang misalnya harganya udah di sini gitu ya. Nah,
ini bisa kita jadikan sebagai level support sementara gitu. Kita tarik dulu aja ininya gitu ya. Nah, setelah kita dapat harganya di sini gitu ya, level supportnya misalnya harganya dari sini, level supportnya di sini, kita tarik garis dulu aja, ternyata harganya beberapa kali memantul ya di level ini, berarti itu sudah menjadikan patokan sebagai level support, istilahnya gitu, udah mulai valid lah level supportnya. Nah, ternyata berjalannya waktu supportnya ini tertembus gitu ya, supportnya tertembus. Nah, jadi secara kawan praktisnya biasanya kalau saya pribadi pada saat ini tertembus, ini saya hapus. Saya tunggu harganya bergerak turun, biarin aja. Nanti pada saat harganya bergerak naik lagi, ini saya jadikan garis baru. Gitu. Nah, nanti saat ini tertembus lagi, ini kita hapus lagi. Nanti muncullah support ini yang baru lagi gitu. Jadi konsepnya sebetulnya kalau level support itu dan juga resistance itu nggak ada habisnya, selalu ada batas support 1, support 2, support 3, support 750 gitu ya. Selalu ada support di bawah support gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, balik lagi secara secara common practice juga pada saat support ini tertembus yang tadi gitu ya. Pada saat support ini tertembus, harganya bergerak di bawah sini, support ini secara otomatis akan berubah menjadi level resistance yang tadinya pergerakannya harga di atas gitu ya. Ini kan sebagai level support. Nah, pada saat harganya tertembus gitu, harganya kan bergerak di bawah level support yang sebelumnya kan. Nah, garis ini akan berubah menjadi level resistance. Kenapa? Karena secara definisi resistance itu adalah batas atas yang berarti harga sekarang itu berada di bawah level support yang level garis yang udah kita buat. Jadi seperti itu. Konsepnya gitu. Nah, menariknya adalah pada saat kita membuat garis level support ini, kita tarik ke belakang pun sebetulnya akan mengenai level-level penolakan di harga-harga sebelumnya seperti ini misalnya gitu ya. Ini kan juga kena nih, dia terjadi penolakan sempat nyentuh habis itu turun kayak gitu. Dan ini pun juga sama kalau misalnya kita tarik gitu ya. Kita tarik ke belakang pun juga sama. Jadi pada saat kita membuat level penolakan support gitu ya, harganya sempat berbalik arah, itu bisa dipastikan secara historical ke belakang itu akan ada penolakan penolakan harga juga gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, itu level support gitu ya. Nah, sekarang eh apa namanya? Tinggal kita mencari tahu eh gimana sih cara cara tradingnya gitu, strategi trading menggunakan level support. Nah, sekarang eh di sini kita coba ini dulu, coba cari contoh yang sedikit lebih menarik gitu ya. Sebentar. Nah, misalnya ini ya. Kita kan udah tahu ke belakangnya seperti apa, ke depannya seperti apa ya. Eh kita anggap harganya baru sampai sinilah misalnya gitu. Nah, sebelum sebelum saya menjelaskan terkait dengan strategi tradingnya, di sini kenapa saya menggunakan garis seperti ini, bukan garis yang seperti ini misalnya. Nah, kenapa sih gitu? Karena sepengalaman saya sebagai eh, ya bukan sebagai trader ya, maksudnya dalam melihat chart garis yang mono seperti ini sebetulnya bisa di apa namanya bisa digunakan
Tapi kalau saya, sepengalaman saya belajar untuk trading, eh, garis zona seperti ini lebih lebih mudah untuk diperhatikan. Kenapa? Karena pada saat terjadinya pengetesan suatu garis support atau resistance, biasanya dia akan berada di area-area yang udah kita tandain seperti ini dulu, baru dia kembali melanjutkan penurunan atau kenaikan. Jadi gitu. Jadi itu preference saja. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih senangnya pakai garis yang mono seperti ini dibandingkan garis yang area, ya itu sah-sah aja sih sebetulnya. Jadi preference kembali. Nah, balik lagi untuk kondisinya level support secara strategi tradingnya gitu ya. Kalau untuk strategi trading, kalau saya pribadi biasanya itu ada, saya bagi menjadi beberapa contoh ya, dua atau tiga gitu contoh untuk trader. Yang pertama biasanya trader-trader yang breakout gitu ya, breakout. Nah, definisi breakout itu apa sih gitu? Breakout itu sebetulnya di mana pergerakan harganya udah berhasil menembus area yang udah kita tandain. Misalnya seperti ini. Ini kan kalau misalnya teman-teman belum lihat, saya gedein. Nah, ini saya katasin. Nah, ini breakout ini eh, terjadi pada saat pergerakan candlestick yang ini udah berhasil menembus ke bawah di level support yang udah kita tentukan. Ini dinamakan breakout. Nah, biasanya tipe-tipe trader breakout itu pada saat mereka sudah melihat candlestick seperti ini, mereka akan coba untuk melakukan short position gitu. Kondisinya ya mungkin stop lossnya bisa di sini, nanti dia arahkan 1/2 gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini, itu yang breakout. Jadi ini boleh gitu. Ini biasa dilakukan oleh beberapa trader. Nah, kemudian ada yang namanya tradernya itu adalah pullback. Nah, kalau pullback biasanya mereka itu menunggu sampai eh, breakout dulu. Jadi breakout dulu, nanti dia nunggu sampai harganya kembali bergerak ke level yang udah diarsir ini gitu, atau ke level support resist yang udah dia tandain lagi gitu. Nah, dari sini kan kita udah melihat bahwa pergerakan harganya misalnya di sini ini adalah level support. Nah, pada saat tertembus, dia kan secara otomatis berubah menjadi level resistance kan. Nah, pada saat level resistance ini dia akan menunggu di harganya mencapai level resistance gitu. Mencapai level resistance, pada saat dia udah mencapai level resistance atau mendekati level resistance, dia akan menunggu lagi sampai membentuk pola-pola candlestick reversal gitu. Candlestick reversal itu apa sih sebetulnya gitu kan? Candlestick reversal itu adalah ya pembalikan arah dari bullish jadi bearish. Kalau continuation kan eh, berkelanjutan gitu ya, bullish, terus habis itu dia agak sideways sedikit nanti naik lagi gitu, itu continuation. Tapi kalau reversal itu pembalikan arah dari bullish ke bearish. Nah, cara belajarnya di mana nanti banyak kok yang apa namanya yang di Google gitu ya. Kalau misalnya kita searching browsing, banyak kok kita tulis aja candlestick reversal gitu. Nanti di situ banyak pola-polanya gitu. Nah, biasanya yang apa namanya yang menjadi patokan itu kan biasanya ada doji gitu. Terus habis itu ada hammer, inverted hammer, terus ada bullish, sorry, harami gitu ya. Harami baik itu bullish atau bearish. Terus habis itu engulfing. Ini yang biasanya common.
yang biasanya common di sebagai reversal kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba cek aja keywordnya candlestick reversal, nanti akan kelihatan semuanya. Nah, next, biasanya kalau untuk pullback dia menunggu sampai harganya bergerak kembali naik sampai ke level resistance yang udah dia buat dari support sebelumnya tertembus menjadi resistance. Nanti selama pergerakan harga tersebut saat mendekati, dia akan mencoba untuk mengecek lagi sampai terbentuknya candlestick reversal ini. Di sini kan engulfing ya, harusnya ya, bearish engulfing. Nah, baru di sini dia melakukan aktivitas open position short gitu ya. Nah, batas level stop loss-nya itu di sini. Sebentar. Ya, di akhir shadow-nya ini. Nah, kenapa saya taruhnya sedikit di atas gitu ya? Karena sepengalaman saya untuk melihat chart, biasanya kalau misalnya kita taruh di shadow akhirnya ini kadang-kadang suka kena juga gitu. Jadi biasanya saya agak sedikit lebihkan untuk jaga-jaga, takutnya pada saat dia kena habis itu dia balik lagi turun gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ikutin cara seperti ini, sedikit dilebihkan untuk mengamankan posisi kalau misalnya masih ada potensi untuk turun harganya. Nah, di sini kan kelihatan ya perbedaan plus minus lah, plus minus dari strategi breakout dan juga strategi pullback gitu. Nah, kalau strategi breakout itu plusnya adalah dia itu nggak terlalu ketinggalan harga kalau misalnya harganya eh, langsung melanjutkan penurunan gitu. Jadi kalau ini kan secara contoh kan dia ada koreksi sedikit ya gitu, koreksi sedikit habis itu lanjut penurunan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk breakout dia itu nggak terlalu memperdulikan itu. Jadi dia pada saat breakout dia kejar aja gitu. Dia kejar, walaupun nanti terjadi pullback, dia nggak terlalu peduli. Yang penting posisinya dia udah aman, dia nggak ketinggalan rally-nya, ya gitu. Nah, minusnya adalah stop loss, risk and reward yang dia gunakan itu kurang menarik gitu. Kita lihat aja di sini. Risk and rewardnya cukup 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 tinggi sebetulnya. Kalau misalnya dilihat ya, dengan kondisi yang sama, misalnya taruh di sini, ya 1:1 tuh rasionya. Jadi kurang menarik. Jadi kalau misalnya dilihat untuk potensi gainnya, breakout ini bisa lebih kecil keuntungannya dibandingkan pullback. Itu minusnya. Nah, kalau pullback, positifnya dia itu secara risk and reward itu sangat menarik, pullback. Nah, minusnya kadang-kadang pada saat harganya udah breakout, dia nggak kembali untuk melakukan koreksi dulu, enggak. Dia langsung aja turun gitu. Jadi kadang-kadang trader pullback itu suka nggak kena open positionnya kayak gitu. Nah, perlu diingat ya buat teman-teman, kalau misalnya trading itu eh, nggak semua target open posisi kita tuh kena kayak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan saya harus ada open posisi di satu eh, chart tertentu gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak dapet, wah saya kejar. Nggak gitu konsepnya. Jadi nggak semua chart itu bisa kita open posisi walaupun kita udah analisa ya. Kayak gitu. Jadi tetap harus konsisten di risk and reward-nya. Jadi
Itu kuncinya sih sebetulnya. Jangan terlalu ngejar, jangan terlalu maksa untuk open posisi. Kalau kena ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Nah, itu dari segi support ya, dan juga strategi tradingnya gimana, kan udah dijelasin. Nah, sekarang resistance. Nah, resistance balik lagi itu adalah kebalikan dari level support, di mana itu kalau misalnya rumah itu adalah atapnya gitu ya. Ada itu kalau dunia itu ada langit, kan ada istilah ada langit di atas langit gitu ya. Nah, itu adalah konsep resistance istilahnya gitu. Nah, kalau konsep resistance itu kan berarti ada pergerak posisinya itu di atas harga sekarang kan. Nah, di sini kita garis aja. Ini level resistance. Nah, misalnya pergerakan harganya masih di sini, dia mencoba untuk ngetes, ternyata dia turun, ini merupakan level resistance, gitu ya. Level ini adalah level resistance, ternyata dia ngetes lagi, ternyata berhasil tembus. Resistance secara otomatis berubah menjadi level support. Nanti dia mencoba untuk ngetes lagi resistance selanjutnya, ternyata gagal, dia turun. Dari sini dia mencoba untuk ngetes lagi, tembus lagi, ternyata level ini menjadi level support karena sudah tertembus, harganya berada di atas harga di daerah yang udah kita tandain. Dia ngetes lagi level resistance selanjutnya, ternyata gagal turun, dan ternyata level resistance yang sebelumnya berubah menjadi support tertembus, berubah lagi menjadi resistance. Gitu. Konsepnya seperti itu. Dan strategi tradingnya pun juga sama. Gitu. Kalau misalnya kita kita trading di forex, ya kita nunggu sampai balik lagi. Kalau misalnya strateginya adalah breakout, kita udah bisa trading di sini, gitu kan, open posisi di sini. Lalu harganya langsung turun. Kalau misalnya kita pakai strategi pullback, itu tadi minusnya kita kan nunggu sampai dia pullback dulu ke daerah yang kita arsir, terus habis itu kita menunggu adanya pola candlestick reversal baru kita melakukan open posisi. Nah, minusnya kalau pullback seperti ini kejadiannya gitu, kita nggak kebagian. Jadi maka itu saya bilang jangan terlalu dipaksa kalau misalnya trader untuk melakukan open posisi. Kalau misalnya nggak kena ya udah kita biarin aja, berarti berarti belum 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 kesempatan kita untuk masuk. Jadi gitu kalau untuk eh, pola-pola dari support dan juga resistance. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa eh, ada keuntungan dari tiap-tiap trader breakout dan juga pullback gitu. Nah, di sini kan kelihatan kalau pada saat breakout dia masuknya di sini, dan ya kalau misalnya dia udah breakout itu udah mau take yang profit bisa di sini, tapi kalau untuk yang pullback mereka harus menunggu sedikit lebih lama sampai menyentuh level support yang udah kita tandain yang sebelumnya adalah resistance, baru kita melakukan open posisi buy gitu. Baru kita set untuk target harganya di sini juga gitu. Jadi kurang lebih begitu kalau untuk level support dan juga resistance secara horizontal ya. Nanti untuk next kita akan pelajarin teknik-teknik selanjutnya di video-video berikutnya. Nanti akan saya buatkan beberapa konten yang cukup menarik juga pembahasannya. Jadi untuk sekarang mungkin pembahasannya nggak terlalu banyak karena support resisten ya gitu-gitu aja sebetulnya. Tapi sebagai trader sebelum kita melakukan open posisi, alangkah baiknya kita tentukan dulu level support dan resistance-nya di mana. Jadi itu sebagai target harga beli dan jual kita. Gitu. Nah, ini kan secara horizontal. Jadi untuk konten sekarang paling sejauh ini aja dulu. Nanti untuk next kita akan bahas sedikit masih terkait dengan support dan resistance, tapi secara trendline. Jadi kita secara penggunaan garisnya tidak lurus seperti, tapi lebih ke diagonal. Jadi seperti itu. Nah,
Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Semoga kontennya ini sangat bermanfaat. Jadi, kalau misalnya eh, kontennya cukup bagus ataupun dirasa kurang, bisa komen aja langsung di bawah. Terus juga kalau misalnya bagus kontennya, tolong di like dan juga di subscribe. Nextnya akan saya coba buatkan untuk konten yang lebih menarik. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.